Dalam pelajaran ini, kamu akan mendapatkan pembelajaran tentang cara hidup orang yang mengakui pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya terbagi atas pemeliharaan umum dan pemeliharaan khusus. Pemeliharaan umum yaitu pemeliharaan Allah untuk seluruh alam semesta dan untuk semua makhluk di bumi. Dan pemeliharaan khusus adalah persekutuan kita dengan Tuhan, seperti saat kita membaca Alkitab ataupun kita kusuk berdoa kepada Tuhan. Dan juga mendapatkan karunia Roh Kudus, seperti menasihati, mengajar, berkhotbah, memberitakan Injil, dan lain-lain. Dan berikut kita akan belajar cara hidup orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, rendahkan diri. Di Alkitab dituliskan di 1 Petrus 5 ayat 5, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita akan belajar dari Maria yang merendahkan diri menerima ketentuan Allah. Maria adalah seorang perempuan yang hidup rendah hati di hadapan Allah. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Cara hidup orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah yang kedua adalah taat kepada Allah. Contoh tokoh di Alkitab yang taat kepada Allah adalah Abraham. Karena ketaatannya, Abram bersedia meninggalkan kehidupan yang nyaman di Ur Kasdim dan berjalan dalam pemeliharaan Allah menuju tanah yang dijanjikan. Dan juga karena ketaatannya, Abram bersedia mengorbankan anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Tapi Allah akhirnya menyediakan kurban lain sebagai pengganti Ishak setelah melihat ketaatan hambanya Abraham. Bahkan memberkati Abraham bahwa keturunan Abram akan menjadi suatu bangsa yang besar. Karena ketaatannya, Naaman juga bersedia membasuh dirinya ke dalam sungai Yordan sehingga ia sembuh dari penyakit kustanya. Dalam ketaatannya kepada Allah, Daniel dan kawan-kawannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Meskipun akhirnya mereka dihukum dengan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Namun Allah memelihara mereka. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Tujuan pemeliharaan Allah: menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Melalui Roh Kudus-Nya, Allah menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Allah menjaga agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Kedua, untuk kelangsungan hidup manusia. Allah mengatur dan mengendalikan seluruh alam semesta. Tata surya tetap berada pada tempatnya dan berfungsi seperti saat diciptakan Allah. Allah memelihara alam semesta dalam keteraturan sejak permulaan hingga pada akhirnya. Sebab Allah mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Karena tanpa semua itu, manusia tidak dapat hidup dan akan mati. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi janjinya. Sejak peristiwa Ia memusnahkan manusia dengan air bah, Allah telah berjanji tidak akan memusnahkan lagi manusia dengan air bah. Kita bisa melihat janji Allah dengan ditandai busur di cakrawala, yaitu kita bisa mengenalnya dengan sebutan pelangi. Kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran, yaitu di halaman 108 buku kita. Kita akan mengadakan penelitian Alkitab.
dengan mencari tokoh-tokoh yang tertulis di Alkitab, bagaimana bentuk ketaatan mereka dan akibat daripada ketaatan mereka. Yang pertama adalah Musa, tertulis di Keluaran 14 ayat 21. Bentuk ketaatan Musa adalah mengulurkan tangannya ke laut seperti yang diperintahkan Tuhan. Akibat dari ketaatannya adalah laut terbelah, bangsa Israel akhirnya dapat menyeberang dan selamat dari kejaran Firaun. Yang kedua adalah Bileam, tertulis di dalam Bilangan pasalnya yang ke-23 ya, karena di buku kita ditulisnya pasal 22, tetapi yang benar 23. Bentuk ketaatan Bileam adalah tidak jadi mengutuk bangsa Israel. Akibat dari ketaatannya adalah bangsa Israel mendapat berkat dari Allah melalui Bileam. Kemudian yang ketiga adalah janda. Seorang janda di Alkitab yang memiliki anak karena ditinggal mati oleh suaminya, tertulis di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Bentuk ketaatannya adalah dia mengisi bejana-bejana yang kosong sesuai dengan perintah dari Nabi Elisa. Akibat dari ketaatannya adalah bejana-bejana menjadi terisi penuh dengan minyak, sehingga dia bisa menjual dan membayar hutang-hutangnya. Kemudian yang keempat adalah pelayan pernikahan di Kana yang tertulis di Yohanes 2 ayat 1-11. Bentuk ketaatan mereka adalah mengisi tempayan penuh dengan air. Dan akhirnya akibat dari ketaatannya adalah air dalam tempayan yang diisi itu berubah menjadi anggur seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima adalah seorang anak. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3, bentuk ketaatannya adalah mentaati dan menghormati orang tua. Akibat dari ketaatannya adalah berbahagia dan panjang umur di bumi. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita yang terakhir, yaitu di bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.